Kita lanjutkan, siap ya Bapak Ibu ya? Tarik nafas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tidak terjadi apa-apa lagi. Ya, mungkin disimpan dulu pertanyaannya, masih ada 2 artis lagi, yaitu Ibu Francisca dan Ibu Widya. Mungkin siapa dulu nih, mau Bu Frans ya atau Bu Widya? Monggo Bu Frans. Yang sudah menikah ngalah. Yang sudah menikah ngalah. Iya, kemarin kita lolos PKPT karena ini ya Bu ya, bejo jadi kejombloan kita ya. Oh, bejo dari kejombloan. Harus Iya, jomblo bejonya dulu nih. bojonya Waduh. jomblo. Bejonya yang jomblo-jomblo. Bejonya Bu Wid sudah jadi bojo sekarang ya. Iya, alhamdulillah. Semoga dirimu segera jadi menyusul, apa? Bu Siska. Bu Fran kapan? Bu Fran kapan? Insya Allah sebentar lagi ya. Kalau nggak hujan. Nggak hujan. Ya, Bapak Ibu. Monggo Bu Frans, mungkin Bu Frans mau show konser gitu. Saya sudah secara khusus pakai baju merah menyala supaya Bapak Ibu melek lihat saya ya. Sudah ada beberapa orang yang protes karena saya pakai baju merah hari ini. Kenapa? Matanya sakit Bu Lilis lihat saya. Oh gitu. Sakit apa mumet? Lepas danang mah kayak mumet langsung. Yek. Soalnya cuma delok paling ya. Izin share screen ya Bu Lilis. Monggo Bu Frans. Oke, Bapak Ibu. Gambari kok yo sungune. Nah, ini ya. Seperti yang dibilang sama Bu Widya tadi, sebenarnya saya lolos ini juga karena kebejoan yang hakiki kalau katanya Pak Lukman. Jadi bukan berniat untuk menggurui, tapi hanya untuk sharing-sharing saja. Jadi Bapak Ibu gitu ya. Jangan sakit hati ya. Oke, kemarin kebetulan ini berapa tahun yang lalu ya, karena ini kan PKPT ini sempat ditunda karena ada pandemik kemarin. Jadi baru tahun ini mulai untuk dijalankan. Jadi kemarin selama 1 tahun saya dan tim pun juga stuck, tidak mengerjakan apa-apa gitu. Nah, ini tema yang judul yang saya ambil bersama tim kemarin, teknologi wireless sensor network untuk planning, monitoring, forecasting pada sistem microgrid berbasis tenaga surya. Jadi memang kebetulan judulnya ini adalah kolaborasi antara rumpun ilmu saya dengan rumpun ilmu dari partner saya. Jadi partner saya ini rumpun ilmunya ada di bidang power. Jadi di situ ada microgrid, kemudian yang satunya lagi bidang elektronika. Jadi kita membahas, mengkombinasikan antara 3 rumpun ilmu kami. Gitu. Nah, ini sekedar remind aja, mungkin ada yang beberapa teman-teman dosen ada yang nanya ke saya, apa sih itu PKPT, skemanya seperti apa? Jadi saya share sedikit ya Bapak Ibu. Jadi tujuannya PKPT itu untuk menggabungkan antara dosen-dosen yang baru meneliti, belajar meneliti, dengan dosen-dosen yang dari perguruan lain, perguruan tinggi lain yang sebenarnya sudah lebih maju. Jadi itu kalau saya lihat di buku panduannya seperti itu. Tujuannya apa? Selain untuk join research-nya, yang kedua juga untuk melakukan publikasinya itu harus yang internasional bereputasi. Gitu. Nah, ini PKPT itu output-nya nanti terapannya TKT-nya 1 sampai 6. Kalau 1 sampai TKT ini mungkin sudah pernah dijelaskan oleh Bu Ike. Bapak Ibu mungkin bisa baca-baca lagi, dan untuk PKPT waktu pelaksanaannya 2 tahun. Gitu. Dan kali ini saya masuk di tahun pertama. Untuk tim pengusulnya, Bapak Ibu, kita sebagai tim peneliti pengusul harus memiliki klaster di bawah dari peneliti mitra atau partner kita. Jadi kalau misalnya di sini kita pakai apa Bu Lilis klasternya di Asia sekarang? Madya Bu. Madya ya, ya. Kalau kita Madya berarti tim peneliti mitra kita sudah harus lebih tinggi. Daripada kita nggak bisa sejajar juga, harus di atasnya. Kalau di atasnya apa Bu Lilis? Madya, terus Utama, habis itu Mandiri. Oh Mandiri ya. Kayaknya di ITN itu sudah Mandiri kayaknya. Kalau nggak salah saya lupa. Gitu. Kayaknya jadi, Utama. Utama ya? Utama apa Mandiri? Yeah. Utama ya? Sejak tahun ini nggak tahu kalau sudah Mandiri malahan. Oh, Utama mungkin. Waktu itu pengajuannya pokoknya enggak Madya kok pokoknya. Minimal Utama memang.
Oh gitu. Ya, Jadi sudah sesuai dengan ini kualifikasi lah. ya, oke. Jadi kalau kita disebutnya sebagai tim peneliti pengusul Bapak Ibu, kalau mitra kita atau partner kita itu disebutnya sebagai TPM. Jadi nanti saya akan bilang TPP dan TPPM, gitu. Nah, ini persyaratannya Bapak Ibu. Kalau dari kita maksimal kita cuma boleh 2 anggota. Artinya dari pihak kita dari TPP cuma maksimal 3 orang saja. Dengan pendidikan ketuanya S2-nya maksimal lektor. Atau waktu itu saya mengajukan dengan statusnya masih asisten ahli waktu itu. Sekarang juga masih asisten ahli maksudnya. Ya. Kemudian yang TPM ini yang perlu diperhatikan ini Bapak Ibu. Jadi kalau di sana partner kita hanya boleh 1 orang ketua dan 1 orang anggota. Dan dua-duanya harus berpendidikan S3. Nah, yang harus diperhatikan dari partner yang akan kita ajak adalah mereka masing-masing, Bapak Ibu, masing-masing harus punya 5 publikasi sebagai first author atau co-author pada jurnal internasional bereputasi. Biasanya kalau atau 1 KI terdaftar, cuman biasanya kalau partner kita sudah dosen-dosen, ini kebetulan yang saya ajak partner adalah dosen saya S1 dulu. Jadi sudah dibilang sepuh ya nggak sepuh, dibilang muda ya nggak muda gitu. Jadi beliau sudah berkecimpung sudah cukup lama. Kalau KI itu mereka justru jarang sekali mereka tertarik dengan KI, jadi lebih banyak untuk publikasi. Jadi harus dipastikan terlebih dahulu bahwa nanti partner kita itu punya 5 publikasi sebagai first author, tidak sebagai second, apalagi sebagai buncit ya, atau sebagai co-author gitu. Nah ini yang jadi persyaratan tambahannya harus berasal dari PT yang berbeda dan ini yang sudah berubah. Kalau dulu kan sebenarnya di sini ada yang sudah pernah lolos PKPT, ada Mbak Kung Rofik kan. Sebenarnya Mbak Kung ini lebih bisa cerita dibandingkan saya. Kemudian kalau zamannya Mbak Kung Rofik dulu masih bisa menggunakan pendidikan terakhir waktu itu dengan Brawijaya, tapi setelah itu sudah nggak boleh. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa mencari dosen-dosen Bapak Ibu pada saat S1 gitu. Kemudian nanti dari pihak TPM juga harus menyetujui. S1 dan S2 saya di UM semua loh, Bu. Wah, jadi ya enggak bisa ya. UM dipindah, Ibu. Tak S2 mana ya? Waduh, berarti S3 berarti. Pas SD ya nggak apa-apa loh, Bu. Oke, Buran. Oke. Jadi TPM-nya nanti ada prosedur untuk, jadi yang mengsubmit adalah kita sebagai TPP dan nanti pihak TPM untuk menyetujui aja. Jadi kayak misalnya Bapak Ibu ngundang anggota pengusul, nah itu nanti dari pihak TPM-nya seperti itu. Dan ini yang malah harus digarisbawahi, tidak boleh sedang menjabat. Menjabatnya ini kalau informasi dari partner saya, teman-teman ITN katanya tidak sebagai rektor, tidak sebagai wakil rektor, dan seterusnya. Baik dari sisi kita maupun dari sisi TPM-nya, gitu. Ya, saya cuma dikasih tahu Bapak Ibu, kebetulan kemarin hari Kamis saya habis ketemu dengan mereka dan mereka sharing-sharing seperti itu. Itu. Nah, ini yang kemarin saya ajukan. Kita di klaster Madya, kemudian dari mitra saya itu dari ITN, itu klaster utama yang atas nama Pak Aryoanto dan Pak Awan, dua-duanya sudah S3. Gitu. Nah, ini luarannya. Luarannya ini, jadi kalau PKPT itu dia dipisah menjadi 2 bagian. Yang pertama itu ada penelitian dasar, yang kedua penelitian terapan. Kebetulan kemarin saya pakai penelitian dasar. Artinya saya tidak menggunakan studi kasus gitu. Jadi hanya untuk riset awal aja. Kalau punyanya Pak Rofik kemarin yang sistemnya penelitian terapan, karena langsung diimplementasikan di danau apa gitu kalau nggak salah, saya lupa. Nah kalau punya saya ini yang penelitian Maninjau kayaknya. Oh iya, Danau Maninjau. Di Sumatera. Jauh, di Sumatera. Ya? Jauh. Ya. Sukanya yang jauh-jauh Pak Rofik. Nah, kalau penelitian dasar ini, nah waktu itu sebenarnya saya tidak membaca secara detail ya Bapak Ibu. Sebenarnya luarannya itu minimal 1 artikel bereputasi. Ternyata itu kata-katanya adalah atau buku, atau 3 proceeding, atau 3 book chapter, atau. Nah, ternyata, oh ini juga ada luaran tambahan. Jadi
sebisa mungkin Bapak Ibu tidak menulis luaran wajib aja, tetapi ada luaran tambahan. Luaran tambahannya bisa dalam bentuk jurnal, prosiding, atau bentuk HKI, dan seterusnya. Nah, karena waktu itu mata saya agak siwer ya Bapak Ibu, jadi waktu itu saya nggak baca kalau ada tulisan atau. Jadi luaran yang dijanjikan waktu itu agak selengek kalau saya lihat ini kayaknya. Karena luaran wajibnya itu di jurnal bereputasi, kemudian luaran tambahannya prosiding, bereputasi juga ini, kemudian sama HKI. Gitu. Di tahun pertama dan tahun kedua sama-sama luaran wajibnya di di jurnal bereputasi dan luaran tambahannya di prosiding sama HKI. Nah, cuman kalau info dari TPM ada baiknya Bapak Ibu memberikan luaran yang agak high class tapi masih bisa dinalar gitu. Jadi tidak perlu misalnya luaran wajibnya Bapak Ibu menggunakan jurnal bereputasi, luaran tambahannya jangan menggunakan jurnal bereputasi juga karena itu terlalu high class. Jadi lebih baik prosiding tapi prosiding yang bereputasi dan mungkin bisa ada nilai plusnya kalau kita menggunakan HKI. Gitu, haki gitu. Nah, kebetulan hakinya itu waktu itu yang ada pilihannya di Simlip Tapmas itu dalam bentuk program komputer. Makanya di sini saya nulisnya sebagai simulator. Gitu. Nah, sekarang Bu Lilis saya mau share sedikit soal proposalnya, Bu Lilis. Monggo Bu Francisca. Sebenarnya Bapak Ibu proposalnya itu ya sama aja kayak kan sudah ada panduannya, latar belakang harus diisi apa, ringkasan harus diisi apa. Cuman kemarin saya juga diajarin sama bapak-bapak itu yang ada di sana. Ini caranya ketutup nggak tulisan di atas ini? Yang mana? Yang mana? Ini yang atas ini, ringkasan soalnya di punya Masih saya kelihatan, masih kelihatan. Kelihatan kok. Kayaknya Kelihatan jelas. Lihat ini. Saya nggak bisa lihat tulisannya apa ini. Ringkasan penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang penelitian, tujuan, tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan, serta uraian TKT penelitian diusulkan. Oke, terima kasih Bu Lilis, pinter bacanya. Besok kita belajar berhitung. Lulus SD. Jadi ringkasan Bapak Ibu, karena ini sudah ada sudah ada pedomannya di kotak-kotak yang biasanya Bapak Ibu nulis ada pedomannya itu sebisa mungkin Bapak Ibu nurut gitu ya. Itu pedomannya seperti itu ditulis. Jadi misalnya di sini ada latar belakang, Bapak Ibu silakan tulis latar belakangnya apa. Dia minta ada tujuan ini biasanya dia akan minta kontribusi penelitian kita apa sih. Nah itu satu paragraf tentang kontribusi. Dia minta tahapan ini kan biasanya munculnya kalau kita nulisnya di bagian metode ya. Nah itu Bapak Ibu tulis dalam bentuk tanda panah seperti ini. Ini kok tak tutup ya. Ya, tanda panah seperti ini. Dan ini yang paling penting, luaran yang ditargetkan kita harus nulis ini. Nah, jadi kita misalnya jurnal internasional, bereputasi, ikut konferensi, dan pencatatan HKI. Nah, ini yang harus ditulis Bapak Ibu. Nah, jadi kadang kita melupakan ini. Jadi cuma nulis latar belakang sama kontribusi, tapi di tahapan sama luaran nggak dituliskan. Karena kalau katanya partner saya yang di ITN itu katanya yang dilihat pertama kan memang ringkasan. Jadi kalau ringkasannya sudah menarik dan meringkas betul-betul isi proposal, dia akan lanjut baca. Karena dia juga kebetulan salah satu reviewer juga. Katanya begitu. Ya saya ya manut aja. Gitu. Nah, tinjauan pustaka. Ini yang biasanya sering. Jadi yang saya share ini hanya bagian-bagian penting ya Bapak Ibu ya. Kalau di latar belakang ya kita tahulah latar belakang isinya ya latar belakang seperti apa gitu. Latar belakang yang mendasari penelitian kita. Nah di tinjauan pustaka ini ada kata-kata yang dia minta dia harus mengemukakan state of the art-nya. Nah jadi tidak hanya kita memberikan latar belakang secara umum saja, tetapi kita juga harus memberikan ini state of the art-nya. State of the art ini yang menentukan gitu, katanya gitu. Jadi kita akan menggambarkan isu penelitian yang lagi diteliti sekarang ini. Kalau misalnya saya sedang membahas tentang microgrid dan energi terbarukan. Nah, di jurnal-jurnal yang saya baca itu apa aja sih microgrid itu yang lagi dikembangkan? Misalnya ada komunikasinya, security-nya, terus dia kontrol, kemudian ada isu ekonominya. Nah, ini kita tuliskan.
Karena waktu itu keterbatasan jumlah kata-kata yang ditulis, maka saya bentuknya dalam bentuk diagram. Nah, dari isu penelitian inilah kita bisa membuat state of the art-nya. Apa sih novelty dari penelitian yang akan kita buat? Nah, di sini saya tulis, saya mau bikin ada monitoring, ada sistem komunikasinya pakai wireless, kemudian saya melakukan operasi secara wireless, saya nanti outputnya teknologinya saya bikin ada planning, kira-kira teknologi wireless atau topologi ya, kalau istilahnya dalam jaringan itu, topologi yang paling oke seperti apa, saya bisa melakukan monitoring dari jarak jauh, dan saya juga bisa forecasting. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sebelah sini, di situ belum ada pembahasan tentang itu. Gitu loh. Ini masih 2 tahun yang lalu ya Bapak Ibu ya. Jadi penjelasan-penjelasan atau jurnal yang terkait dengan ini masih belum ada ini. Nah, dari sinilah state of the art inilah kita bisa melihat novelty dari penelitian kita apa. Nah, waktu itu saya novelty-nya di bagian ini, forecasting karena belum ada. Gitu, forecasting untuk peramalannya yang sistem microgrid-nya. Nah, jadi selain state of the art itu kayak ini ya, yang buat keterbaruannya lah gitu ya, Bu Francisca ya. Iya, Poin benar. Jadi plusnya ini luar isu-isu yang biasa. sudah dibahas, penelitiannya sudah ada, dan di sini kita mengajukan apa sih versinya kita gitu. Gitu. Luar biasa, sudah pantas nikah. Hubungannya tidak ada ya, Bun. Amin. Oh iya, amin. Yang mengaminkan banyak. Terima kasih. Lanjut, Bapak Ibu. Jadi yang pertama di dalam tinjauan pustaka ini ada secara umumnya, kemudian kita cerita istilahnya apa ya, ini isu-isu yang sedang dibahas dan novelty yang akan kita berikan. Dan yang kedua, ketiga maksudnya ini penelitian terkait. Ya, penelitian terkait ini harus kita pasangkan, kita jodohkan dengan roadmap penelitian. Nah, ternyata saya baru tahu roadmap penelitian itu penting. Gitu. Nah, roadmap penelitian ini punyanya siapa? Ya punyanya tim. Jadi kalau di sini kita cerita tentang isu-isu ini, sama kita punya ide apa, itu harus senada dengan roadmap penelitian dari timnya. Contoh misalnya kan nama TPM saya kan Pak Aryoanto sama Pak Awan. Si Pak Aryoanto dan Pak Awan ini di tahun sekian, 2014 sampai 2015, mereka sudah mulai meneliti tentang sistem komunikasi, tentang energi surya. Kok energi surya? Tentang tenaga surya. Nah, itu sudah mulai merancang mereka di 2016-2017 juga. 2018 saya sudah mulai muncul dengan mulai riset tentang wireless. Di 2019-2020 saya masih risetnya tentang wireless dan tim saya TPM juga masih risetnya di tentang pembangkit tenaga surya. Dan ini yang paling penting Bapak Ibu, ini adalah roadmap kita. Jadi setelah ditunjukkan bahwa roadmap penelitian dari tim ini sudah mengarah gitu loh. Intinya dari roadmap ini kita ingin mengarahkan bahwa saya sudah riset tentang ini, dan si situ juga sudah riset tentang ini. Sini dan situ bergabung menjadi sinu gitu. Nah, ketemulah di PKPT ini. Jadi di tahun 2020 kita mau bikin apa? Di tahun 2021 ini mau bikin apa? Waktu itu saya bikin proposalnya 2019, jadi untuk pendanaan 2020-2021. Jadi kita sudah punya skema di sini. Setelah penelitian ini selesai pun kita mau ngapain? Nah, kita juga sudah harus punya roadmap. Gitu. Sebentar Bu Francisca, itu kalau boleh tahu yang 2020 apa Bu Francisca? Pemodelan sistem microgrid berbasis tenaga surya yang diintegrasikan dengan teknologi WSM dalam proses pertukaran data. Jadi ini istilahnya tahun pertama saya mau bikin apa, tahun kedua saya mau bikin apa, gitu. Oh, kalau yang 2020 kalau enggak salah itu mungkin kayak macam perancangannya gitu toh? Betul. Model sistem. Terus jadi 2021 pembuatannya. Saya bikin perangkatnya. Jadi judul saya kan ada planning, monitoring, sama forecasting. Kan ada 3 macam. Nah, planning sama monitoringnya saya masuk di 2020, forecastingnya saya masuk di 2021. Oke, gitu. Jadi mungkin ada gambaran untuk Bapak Ibu nanti yang mengajukan PKPT, cara membagi pekerjaannya dalam 2 tahun seperti apa gitu nanti. Iya, Terima kasih. Oke, lanjut. Iya. Dan kalau bisa Bapak Ibu, kalau misalnya cari partner, carilah yang mereka misalnya kita mau membahas tentang
komputer gitu ya, komputer. Nah, misal ya carilah Bapak Ibu yang partner kita yang memang sudah membahas komputer sejak dahulu kala gitu. Jadi Caranya artinya gimana, mereka Bu sudah Frans? gimana? Caranya gimana cari taunya? Ini kan Ini, dosen pembimbing ya. waktu itu Kalau kebetulan saya minta list penelitian mereka waktu itu. Jadi mereka ngirimkan dalam bentuk daftar pusaka kalau nggak salah waktu itu. Dan ya namanya dosen sudah senior, jadi banyak searat-arat gitu. Jadi saya baca satu persatu Bu waktu itu. Saya baca satu luar persatu, biasa. kemudian saya cari mana jurnal-jurnal mereka yang mengarah ke tentang topik yang akan kita ambil gitu. Cek. Jadi waktu itu mata saya kayak mau copot waktu itu karena baca artikel udah gitu bahasa Inggris lagi nggak ngerti saya, aduh. Gitu Bapak Ibu. Ini salah satu keunikan dari proposal kita dari sisi roadmap penelitian sama state of the art. Itu yang harus digarisbawahi. Gitu. Dan kalau bisa mungkin ini salah satunya Bu Francisca kenapa diterima, ada ketersambungan antara TPP dan TPM-nya. Betul. Aduh, Bu Lilis cerdas deh. Iya, maksudnya saya cuma menguatkan aja Naik nanti kelas. biar poin-poin biar poin-poinnya Bapak Ibu bisa ambil. GG. Itu Bapak Ibu. Jadi nggak cuma kita berhenti sampai proposal kita aja, tetapi kita sudah harus punya ide ke depan kira-kira setelah ini selesai topik apa yang bisa kita lanjutkan dari punya kita gitu. Walaupun waktu itu saya juga nggak ngerti ini bikin prototype so yes gitu ya, padahal ya belum tentu dikerjain gitu. Ya pede aja gitu. Nah, setelah itu Bapak Ibu, jadi tinjauan pustaka ada 3 poin penting itu yang harus ditampilkan di dalam tinjauan pustaka. Nah, di bagian metode waktu itu saya bentuknya langsung dalam bentuk tahapan gini aja, 1, 2, 3 dan seterusnya, lalu diubah, jangan lupa untuk diubah dalam diagram alir, karena di sini dia minta dalam bentuk diagram alir dalam bentuk JPEG. Nah pokoknya saya manut, dia mintanya apa saya tulis, dia mintanya apa saya tulis gitu aja. Gitu. Kemudian di bagian metode, nah ini juga terkait dengan roadmap penelitian, kita harus menuliskan juga blok tahapan riset kita. Jadi tahun pertama itu kita bikin semacam diagram blok ya Bapak Ibu. Jadi tahun pertama kita ngapain? Misal, ini adalah kesimpulan dari metode yang sudah kita bikin di sini. Gitu. Kita bikin di sini ada misalnya saya ada 25 langkah, ini saya simpulkan ke dalam 4 tahapan gitu. Nah, di sini kelihatan. Jadi input kita apa, output kita apa. Jadi di sini saya tulis juga dalam bentuk indikator capaian yang ditargetkan apa-apa-apa. Setelah ini ngapain, setelah ini ngapain. Jadi kelihatan di sini outputnya apa sih tahap 1 dan tahap yang kedua atau tahun yang kedua outputnya juga apa. Gitu. Oh iya ada lagi, masih ada lagi ternyata. Gitu. Blok tahapan riset ini juga penting harus ada. Kemudian karena kadang orang males baca kalau tulisan panjang gini ya. Diagram alir juga kadang ada yang ngerti, ada yang enggak. Jadi paling mudah untuk menceritakan tentang proposal kita adalah dalam bentuk tahapan seperti ini. Ini adalah cara yang paling mudah, orang pasti akan langsung tertuju ke sini. Gitu Bapak Ibu. Kemudian ini. Nah, ini juga penting bahwa dia minta di sini ada pembagian tugas dari tim. Jadi dari metode yang tadi nomor 1 sampai 25 saya tuliskan lagi di sini, tapi di masing-masing metode ada luarannya apa. Capaiannya seperti apa? Saya misalnya ini pengujian perangkat lunak, indikator capaiannya apa? Oh berarti datanya sudah bisa terbaca, datanya terbacanya secara real time, sensornya sudah terpasang. Nah ini juga ditulis siapa penanggung jawabnya masing-masing. Sebisa mungkin nama Bapak Ibu lebih sering ketemu ya, lebih sering keluar. Artinya kita yang lebih banyak mengerjakan dibandingkan TPM. Gitu. Nah sudah, jangan banyak-banyak, nanti kelilipan. Gitu aja. Bu Frans, mungkin Iya. saya langsung tanya nih, kalau untuk pendanaan ya selama ini kalau saya bikin proposal PKPT itu pasti pendanaan di PKPT itu loh, yang kadang ada penginapan, iya toh? Oh gitu, iya enggak sih? ya. Oh. Bentar, Nah, kayak gimana? Tunjukin pendanaan ya. Jadi Nah, kemarin kalau lihat dari Pak Rofik yang di Danau Maninjau, saya akhirnya menyimpulkan, oh paling karena tempatnya jauh butuh penginapan, akhirnya dananya bisa besar gitu ya. Oh iya. Mungkin gimana? Gitu. Oh iya, satu lagi Bu Lilis mumpung ingat, ini mumpung buka ya.
Jadi Iya. bisa Gimana? mungkin karena ini kan saya memilihnya yang penelitian dasar ya, artinya PKPT saya yang dasar yang tidak membutuhkan studi kasus. Jadi target akhir TKT-nya jangan terlalu tinggi, nanti blukek nanti Bapak Ibu kalau terlalu tinggi, karena nanti akan ditagih. Gitu. Betul, memang kalau SBK-nya dasar TKT-nya 3, kalau terapan TKT-nya sampai 6. Makanya itu. Nah, ini waktu itu bikin anggaran, saya habis banyak di bahan. Ini habis banyak justru di bahan. Jadi rapat itu sebenarnya nggak begitu banyak sih. Oh banyak ternyata. Iya. Aduh jadi malu. Ini waktu zamannya kan belum sudah disetujui. Pede aja, nggak banyak rapat, ternyata banyak rapatnya. Ya maaf ya. Jadi ini paling banyak saya bahan Bu, karena memang modul WSN-nya tuh mahal. Kemarin barusan ketemu ngobrol-ngobrol, ketemu satu modul harganya 18 juta. Waduh, pusing saya. Nah itu banyak di bahan ya Bapak Ibu. Kemudian kalau bisa didetilkan. Jadi uang harian rapatnya ketemu berapa kali. Nah ini dituliskan juga rapatnya ngapain gitu dituliskan juga. Nah ini kan masih dalam batas kewajaran. Masih dalam batas kewajaran dalam 1 bulan misalnya pengumpulan data cuman ketemu 20 orang dalam 1 bulan, artinya misalnya ketemunya sekali ketemu 5 orang, 4 kali ketemu gitu. Jadi jangan terlalu banyak di sininya juga. Nah ini juga sewaktu itu sebelum ada Koronces, jadi ada ini yang mahal di sini karena kan luarannya minta proceeding internasional. Jadi saya disuruh jalan-jalan sama partner saya, kamu nanti ke Italia sana loh biar tahu dunia katanya gitu. Jadi disuruh pakai ini yang agak mahal. Luar biasa. Bisa jalan-jalan nanti Bu Siska ini ya? Iya, jalan-jalan nanti di Zoom ke oleh-olehnya Zoom. Dari Zoom ke Zoom. Oke. Gitu. Tapi ini Bu Lilis, RAB-nya untuk tahun pertama dan tahun kedua beda ya Bu Lilis ya. Beda. Jadi bahan penelitian habis pakainya itu juga beda. Jadi saya nulisnya di sini juga beda sudah. Modul yang dipakai apa udah beda. Bapak Ibu jangan kebanyakan ATK katanya. Masa mau makan kertas katanya gitu. Terus ini Bu, TPM itu ada honornya enggak sih Bu? TPM kalau honor nggak ada. Jadi ada. honornya waktu itu cuma saya tuliskan di itu rapat, dapatnya rapat. Rapat. Oh iya. Tapi tidak ada penulisan honor. Waktu itu sih saya ingat saya nggak ada pilihannya waktu itu. Nggak ada ya? Nggak ada. Cuman rapat. Jadi penginapan pun juga kosong ya penginapan? Penginapan nggak ada. Yang ada adalah rapat. Transport kayaknya ada. Cuman waktu saya tulisnya cuma transport lokal ini aja. Keperluan analisis data. Oh iya. Ya wes nyiteng lah apa? Titik lah ya. Banyakan rapat. Banyak rapat. Yang ada justru di HR kayak sekretaris administrasi peneliti kayak gitu-gitu. Oke, yang memang diperbolehkan sesuai SBM-nya. Oke, sebenarnya ini nanti mau dibahas nanti sih ada bahasan sendiri untuk keuangan, tapi enggak apa-apa sekalian aja Bu Francisca bahaskan. Sudah.